Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Ibu PPS yang terpilih pada Pilkada 2024. Selamat datang di channel saya. Izinkan saya berbagi tips dan tutorial pembuatan TPS untuk Bapak Ibu yang memegang divisi data dan informasi. Kita mulai saja. Oke, ini saya sudah utak-atik datanya di dalam supaya kerahasiaan DP4 tidak bocor dari video ini. Nah, oke, tips pertama, setelah Bapak Ibu mendapatkan DP4, alangkah baiknya file ini kita amankan menjadi file RAR. Itu berjaga-jaga apabila nanti ada serangan virus ya. Saya kasih nama mentah karena ini memang belum diapa-apakan. Buka. Oke. Ini saya sengaja dirubah semuanya, hal-hal yang bersifat data yang takutnya menjadi berbahaya kalau tidak dirubah. Oke. Nah, tugas kita sebagai divisi Datin adalah merubah angka ini, TPS. Dibagikan sesuai dengan TPS yang akan Bapak Ibu buat di desa masing-masing. TPS 1, TPS 2, dan sampai berapa ya. Nah, masalahnya data selain dari TPS itu tidak boleh ada yang dirubah. Kalau dulu ya, ketika saya menjadi Datin 2020, ini alamat boleh diperbaiki dahulu yang salah penulisan. Nah, sekarang tidak bisa. Oke, sedangkan yang diperlukan untuk mengetahui jumlah pemilih per kampung itu dari sini. Nah, gimana dong? Karena saya sukanya pakai rumus, mau tidak mau ini tetap harus diperbaiki. Caranya saya copy paste dulu, kemudian pindahkan ke ujung. Nah, jadi aman ya. Yang ini tidak akan kita rubah. Nah, yang ini akan diperbaiki. Oke, cara perbaikinya seperti ini, filter. Nah, pilih setiap kampung yang akan diperbaiki. Saya mau perbaiki dulu pasir itu, lihat banyak kesalahan penulisan, ada yang pakai spasi, ada yang tidak. Dan yang benar itu yang ini, kampung titik, kemudian nama kampungnya tanpa spasi. Oke, yang benar itu kampung titik. Nah, ini copy. Nah, kemudian pastikan sampai ke bawah. Cara cepatnya adalah tekan dan tahan tombol shift, kemudian satu kali tekan N, kemudian satu kali tekan arah bawah. Nah, itu di blok. Lepaskan semua keyboardnya, kemudian satu kali tekan Enter. Nah, itu cara cepat. Oke. Simpan dulu, berjaga-jaga, takut mati lampu. Kalau laptopnya yang harus nyolok terus ya, perlu berjaga-jaga. Oke, dari sini saya akan pause dulu videonya untuk memperbaiki semua kampung. Oke, saya sudah memperbaiki semua kampung yang saya kenal ya. Tetapi ini ada dua nama kampung yang tidak ada di desa saya. 1 dan 2. Seharusnya ada 12 nama, ini ada 14 nama. Nah, bagaimana tentang yang dua nama yang tidak dikenal itu? Yang di sini Kadu Pugur dan Caringin itu tidak ada di desa saya. Triknya adalah kita cari aja Kadu Pugur. Nah, Kadu Pugur ini bersatunya dengan mana? Yang paling banyak di atas itu Pasir Huni. Nah, berarti sebetulnya pemilihnya kemungkinan besar adanya itu di Pasir Huni. Tapi lihat dulu kakaknya kayak berbeda ya. Ini saya copy pastekan Kadu Pugur menjadi Pasir Huni. Oke, ingat alamat yang ada di sini jangan dirubah-rubah. Kita merubah di akhir hanya untuk memudahkan pembagian TPS nanti. Oke, Kadu Pugur dan kita cari lagi Caringin. Oke, untuk memunculkan pencarian secara cepat itu Ctrl F ya. Oke, Caringin ini bersatunya dengan pesantren tengah. Berarti ini kemungkinan besar ada di pesantren tengah. Oke, apakah sudah 12 kampung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Saya sudah mendapatkan perbaikan yang saya harapkan. Nah, dari perbaikan ini, langkah selanjutnya adalah saya harus tahu pemilih per kampung itu berapa. Oke, pemilih secara keseluruhan ya adalah 2290. Nah, itu adalah totalnya. Berapa kalau kita cari per kampung? Caranya adalah kita buat lagi aja di ujung kampungnya dan jumlahnya. Baik, untuk mendapatkan nama kampung, kita sumbernya adalah dari sini yang sudah kita perbaiki. Kemudian dipindah ke sini. Ya, cara cepatnya adalah masuk ke tab data ya. Kemudian filter yang tadi kita hilangkan. Oke, masuk ke tingkat lanjut. Nah, ini kita blok yang mau dipindahkan. Ini hapus dulu. Dari kebun kelapa ini sampai ke bawah, shift N bawah. Nah, ya. JS2 sampai 291. Oke. Klik ini salin ke lokasi lain dan klik rekaman unik saja. Kemudian klik ini mau dikopinya kemana? AAS2, AAS2. Nah, ini pas. Oke, nah kita dapatkan ya. Mengcopy nama-nama yang unik saja. Cuman suka ada error ini 2 kali ke kita pastikan. Ya, oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, untuk mencari jumlah per kampung, rumus yang akan kita gunakan adalah count if. Membuka, yang kita cari adalah jumlah di sini ya. Tekan F4 untuk supaya ada lambang dolarnya. Koma, ini koma A2, A2. Oke. Ya. Ini adalah jumlah pemilih per kampung dengan catatan nama kampungnya sudah kita perbaiki dulu ya. Oke, kita auto zoom. Pas ya, 2290. Oke, ya ini 2291 berarti ini 2290 aslinya karena kan nomor satunya adalah nama-nama di atas. Oke, nah
Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengkonsep jumlah per TPS berdasarkan kampung. Ya, untuk mengkonsepnya seperti, oke, ada beberapa cara sih. Kita bikin konsepnya di tab lain ya. Ini untuk kerapihan juga akan kita pindahkan ke tab baru. Ctrl X atau cut atau potong. Tab baru, di sini kita bikin rekap. Nah, jumlah ini kan rumus. Nanti akan kita hapus kampung yang sudah diperbaikinya. Jadi ini rumusnya harus dihilangkan. Menjadi copy as value atau nilai. Nah, sekarang udah bukan rumus lagi. Yang penting kita dapat dari perkampungnya. Oke, selanjutnya adalah untuk mengkonsep TPS. Ini kebiasaan, bukan kebiasaan sih, triknya kalau saya yang dilakukan. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4. Oke, karena ini ada 12, saya coba bikin per RW dulu. Kalau saya menggunakan per RW, nanti jumlahnya adalah kebun kelapa memiliki rupiah, TPS 2, TPS 3, TPS 4. Ini kalau saya membagi TPS per RW. Oke. Saya ingin tahu dulu jumlahnya nanti akan berapa. Kebun kelapa kan 209. Nah, kalau di copy paste manual kan repot juga. Saya gunakan rumus VLOOKUP. Ini sebagai acuannya. Kemudian tabelnya adalah ini. Tekan F4 supaya ada dolar, supaya gak berubah angka yang ini. Koma yang ingin kita temukan adalah kolom kedua. Kemudian false supaya exact. Pas 209. Oke, 1 2. Oke, itu terlalu. Oke, copy paste aja langsung rumusnya. Baik. Kita lihat hasilnya kalau seperti ini. Kita zoom. Juga copy lagi. Oke. Nah, ini kalau saya membagikan per wilayah, satu wilayah itu ada 3 kampung kalau di desa saya. Ternyata ada yang overload 658. Kita tahu bahwa peraturan yang sekarang itu tidak boleh lebih dari 600 per TPS. Nah, ini ada yang overload kalau TPS-nya ada 4. Oke, berarti saya perlu membuatkan TPS 5. TPS 5 nanti rumusnya samakan aja. Oke, ini adalah kampung yang paling ujung. Otomatis saya pindahkan. Jadi ya. Berarti ini saya hapus. Yes. Selanjutnya, oke, ini kurang dari 300 saya pindahkan. Iya. Oke, ini sudah sangat jelas sekali overloadnya. Oke, sekarang adalah memulai tugas aslinya, membagikan TPS. Oke, kampungnya kita sembunyikan, kemudian yang lain-lain juga kita sembunyikan dulu. Ini kita sembunyikan semua. Oke. Oh, kenapa kamu tersembunyi? Munculkan. Ini jangan. Nah, itu. Nah, oke. Pembagian TPS-nya sesuaikan dengan rencana. TPS 1 kebun kelapa memiliki garuk. Caranya adalah, ingat yang kita rubah adalah yang ini ya. Ini mah jangan dirubah. Jadi patokan untuk pembagian yang sudah diperbaiki, yang sudah disiapkan. Oke, ulang lagi. Kebun kelapa memiliki garuk. Kebun kelapa melimping dan garuk, melimping dan kebun kelapa. Nah, kita sudah menemukan ini TPS 1. Ctrl C, tahan shift, klik N, klik bawah, kemudian enter. Oke, semuanya sudah berubah menjadi TPS 1. Oke, TPS 2 Sukamahi dan Pasir Huni. Oke, saya akan pause dulu sampai membagikan semua TPS ya, nanti saya balik lagi. Baik, saya sudah membagikan TPS-nya sesuai dengan rencana kedua. Pembagian kampungnya seperti ini dan TPS-nya sudah dibagikan, penomborannya sudah dibuat semua. Sekarang saya harus membuat rekap hasil dari pembuatan TPS-nya. Ya, datanya kita buang dulu. Apakah pembuatan TPS-nya sesuai dengan rencana atau tidak? Kita buatkan yang baru, TPS, kemudian jumlah TPS-nya ada 5. Oke, kemudian sama dengan count if. Nah, karena yang ingin kita cek adalah jumlah per TPS, berarti yang kita buat adalah TPS 0, F4,
koma. Nah, TPS nya berapa? Oke. 512 per 31 592 366. Kita cek, perbandingkan dengan konsep. Kita ini pindahkan dulu aja. Ctrl X. Kita saya ulangi ini, Ctrl X. Rekap. Kita masukkan di sini. Enter. Oke. Sama ya, 512 431 592 349 356. Berarti pembagian TPS nya sudah sesuai dengan sana. Tapi nah, ini ada yang berbahaya nih. 592 kalau sampai ada bertambah pemilih baru nanti setelah coklat itu akan overload menjadi lebih dari batas maksimal yaitu 600. Ini harus ditanggulangi. Gimana caranya? Kalau saya sih, saya mau memindahkan kampung ini ke yang dekat. Ini bertetanggaan kampungnya ya. Saya mau memindahkan 90 orang. Coba jaga-jaga. Dari kampung Ciater. Berarti yang ini harus berkurang 90. Dari rumusnya aja langsung min 90. Nanti ini sisanya 502. Oke. Setelah saya konsep, tinggal mempraktekkan. Saya ingin memindahkan orang di kampung Ciater 90 orang ke TPS 4 ya. Sebelum diajukan, oke. Jadi nanti jumlahnya ini akan 502, ini akan 439. Oke, kita coba pindahkan dari kampung Ciater ya. Filter dulu Ciater. Nah, karena ini akan kita pecahkan menjadi 2 TPS. Yang harus hati-hati adalah jangan sampai ada satu kakak terpecah menjadi 2 TPS. Kita harus memecah dulu NKK-nya. Sisipkan. Kita akan memecah NKK-nya di pinggirnya dengan cara pakai rumus sama dengan concatenate, kemudian left itu kiri, yang akan kita ambil adalah NKK, kemudian 8. Jadi kita si NKK ini kan ada 16, kita akan memotongnya supaya di tengah-tengahnya ada pemisah. Oke, concatenate saya pisahkan dengan min, koma, kemudian right sama dari NKK juga, dan itunya 8. Oke, saya sudah merubah angkanya supaya ada pemisah di tengah, supaya komputer ini mampu, X-nya mampu mendeteksi angkanya. Baik, setelah ini kita ke performatan bersyarat, cancel, kemudian duplikat nilai. Nah, kalau berwarna berarti ini ada yang sama kakaknya. Kita anggap ini satu kakak dengan yang lain, oke. Dari rencananya adalah kita akan memindahkan 90 dari Ciater. Filter kita 502 90 ke TPS 4. Oke, Ciater itu TPS 3, 90 orang mau kita pindahkan ke TPS 4. Nah, ini kita filter aja berdasarkan warna kan. Ya, yang berwarna semua berarti ini satu kakak dengan yang lain. Oke. Lalu rubah 4. Oke, lanjut, Ctrl C, Shift, tekan Shift. Kita butuhnya 91 sampai 90. Perhatikan angka yang ini ya, hitung sampai 90. Oke, apakah di bawahnya ada masih ada kakak? Oke, ternyata kalau 90 nanti sampai sini kita butuhnya ini kakak akan terpisah, berarti kita ambilnya 91 aja. Oke, paste menjadi 4. Simpan. Kita lihat hasilnya dalam rekap. 512 pas, 431 pas, 501. Iya, berarti ini kan jadi 91 ya. Dan di sini juga jadi 91. 394 pas. Maaf. Kenapa jadi begini? Ya, saya copy paste dulu ini. Kurangi 91. Oke, 100. Ini pas 501, ini 490. Di sini jadi 440. Kenapa ya? Apakah ada? Oh, ini min 50. Kenapa min 50? Tidak di min dong ini. Maaf. Oke. 490 pas, 356 pas. Nah, seperti itu pengkonsepannya. Nah, disarankan dalam perpindahan pemecahan satu kampung menjadi 2 TPS, ini kalau kita mengetahui nama pemilihnya siapa, kita mengetahui rumahnya di mana, diusahakan yang dia akan dekat dengan TPS yang akan kita buat ya. TPS 4 itu kan adanya nanti di TPS 4 itu Babakan dan Cakeyup. Nah, supaya orang catat tidak terlalu jauh, nanti di posisi di Babakannya di mana yang supaya semuanya berada di tengah-tengah lokasi itu. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh meskipun lintas kampung. Setelah semuanya selesai sesuai dengan yang direncanakan, jumlah TPS sudah kita sesuai rencana dan sudah dibagikan juga sesuai rencana. Selanjutnya adalah sebelum kita serahkan kepada PPK, karena kita itu sudah mengudak edit yang ada di sini, ini harus dikembalikan seperti semula. Oke. Tetapi akan sangat disayangkan kalau tiba-tiba ada perubahan, kita harus memulai lagi merapikan dari awal. Maka dari itu saran saya adalah buatlah dulu backupnya. Itu tuh kita ubah namanya edit. Oke, saya amankan dulu jadi file pakai karena virus.
Hasil editnya akan kita ganti menjadi mapping. Mapping ini yang akan kita serahkan kepada PPK. Oke, kalau rekap mungkin tidak apa-apa ya. Nah, ini sheet yang ini harus dikembalikan normal seperti awal kita mendapatkan dari PPK. Oke, tab yang disembunyikan harus dikembalikan, munculkan. Sudah. Kemudian alamat yang dirubah harus dihapus. Hapus. Selanjutnya kakak bantuan juga ini kita hapus. Oke, sudah kembali seperti semula. Oke. Ya. Nah, ini baru disimpan. Cek lagi rekapnya, jumlahnya sesuai. Oke. Nah, ini sudah bisa diserahkan kepada PPK. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya. Setiap Bapak Ibu tentu punya trik dan tips tersendiri. Tapi kalau ini membantu ya, saya bersyukur dapat membagikan yang bermanfaat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.